Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan membahas modul 4, yaitu sistem persamaan diferensial biasa yang bagian 1. Jadi, sebelum kita masuk ke soal di modul, yaitu tentang bagaimana cara mencari solusi dengan menggunakan Maple, terlebih dahulu kita akan mereview sedikit mengenai sistem persamaan diferensial biasa dan bagaimana cara mencari solusinya. Jadi, pandang sistem PDB RT1 linear homogen dengan koefisien konstan yang mempunyai bentuk umum x dot sama dengan AX, di mana X itu sama dengan XT sama dengan X1T, X2T, sampai XNT. Lalu ada X dot, di mana X dot ini adalah turunan pertama XT terhadap T. Dan A menyatakan matriks koefisien yang berukuran N kali N. Solusi dari sistem PDB kita dapat dicari dengan menggunakan metode nilai eigen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu semua nilai eigen lambda 1, lambda 2, sampai lambda n dari matriks A. Langkah kedua, tentukan n buah vektor eigen yang bebas linear. Kita misalkan V1, V2, sampai Vn yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen pada langkah 1 tadi. Lalu, langkah ketiga, pada langkah 2 tadi itu tidak selalu berhasil. Nah, jika dia berhasil, maka akan kita peroleh n buah solusi bebas linear sebagai berikut. Nah, dengan demikian, solusi umum dari sistem 1 kita, dari sistem PDB kita, adalah kombinasi linear dari n solusi bebas linear berikut, yaitu XT sama dengan C1 X1T tambah C2 X2T dan seterusnya sampai Cn XNT. Nah, bagaimana jika langkah 2 tidak berhasil? Maka, jika langkah 2 tidak berhasil, kita cari vektor eigen di perumumnya, sedemikian sehingga diperoleh n buah vektor eigen tadi. Setelah kita dapatkan n buah vektor eigen, maka selanjutnya kita lakukan hal serupa seperti langkah 3. Baiklah, mungkin itu sekilas dari review materi untuk sistem persamaan diferensial biasa beserta langkah-langkah mencari solusinya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal di modul. Nah, soal di modul diketahui sistem PDB seperti yang terdapat di layar. Akan kita cari solusi sistem PDB-nya dengan menggunakan Maple. Langkah pertama, kita aktifkan package with Linux. Lalu, langkah kedua, kita definisikan sistem ini ke dalam Maple, yaitu dengan cara seperti ini. Dan juga sistem pada soal kita simpan ke dalam variabel spdb1. Langkah selanjutnya, kita akan mendefinisikan matriks A. Langkah selanjutnya kita akan mendefinisikan matriks A, yaitu matriks A itu sendiri adalah matriks koefisien berukuran N kali N. Sehingga berdasarkan sistem kita dapat diketahui matriksnya untuk baris 1 itu karena koefisien XT 0, maka 0, YT 1 dan ZT nya 1, sehingga pada baris satunya itu adalah 0, 1, 1. Begitu juga untuk Y dot dan Z dot, sehingga dapat kita tuliskan matriks A nya yaitu 0, 1, 1 untuk yang X dot, lalu 1, 0, 1 untuk Y dot, dan 1, 1, 0 untuk yang Z dot. Kita dapatkan matriks A seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, sesuai dengan yang sudah kita review tadi, kita harus mencari nilai eigen dari matriks A. Maka dapat kita tentukan nilai eigennya dengan menggunakan sintak eigenvalue. Diperoleh 3 nilai eigen, yaitu 2, min 1, dan min 1. Langkah selanjutnya itu kita mencari vektor eigen.
kita dapat mencari vektor eigennya dengan menggunakan sintak eigenvektor. Diperoleh nilai eigen sebagai berikut. Jadi, maksud dari nilai eigen ini, mohon maaf, saya ulangi. Jadi, maksud dari vektor eigen ini adalah vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan min 1, yaitu ada yang ini pertama dan yang ini kedua. Sedangkan vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 2, itu ada vektor eigennya ini, yaitu 1, 1, 1. Baiklah, perlu diingat bahwa Maple itu tidak selalu memberikan urutan nilai eigen dan vektor eigen yang sama. Hasil yang praktikan peroleh dari PC masing-masing bisa jadi berbeda dengan yang terdapat di layar. Lalu, langkah selanjutnya, kita akan menyimpan nilai dari lambda 1 ke dalam variabel lambda 1. Jadi kita akan mengambil nilai si lambda 1-nya dari variabel v. Caranya yaitu dengan v kurang siku 1 dan kurang siku 1. Maksudnya di sini adalah hasil dari v ini kan terdapat 2 kurang siku. Jadi maksudnya yang kurang siku pertama berarti artinya kita mengambil yang bagian pertama ini. Nah, maksud dari kurang siku yang kedua artinya dari bagian kurang siku yang ini kita ambil yang bagian paling pertamanya, yaitu si min 1. Maka nanti bisa kita lihat hasilnya adalah lambda 1 sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan mencari ataupun menentukan multiplisitas dari nilai eigen yang pertama, yaitu dengan cara V, sintaknya V1, 2. Nah, maksudnya ini, maksud dari multiplisitas nilai eigen yang pertama kan dapat dilihat bahwa nilai eigen kita yang pertama adalah min 1. Nah, dari sini nilai min 1 itu kan ada berjumlah 2, makanya multiplisitasnya tuh 2. Nilai 2 ini kita ambil dari sini, dimana maksud dari ini itu sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang kurang siku pertama itu kita ambil yang ini, yang bagian ini. Lalu untuk kurang siku yang kedua ini, dari bagian ini kita ambil yang nomor 2-nya, yaitu ini nomor 1 dan ini nomor 2. Makanya langsung kita peroleh multiplisitasnya itu adalah 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang pertama. Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang pertama itu kita simpan ke dalam variabel v1, yaitu caranya sama. Kan ini kita dapatkan v-nya seperti ini, jadi kita mau memandang dulu yang pertama ini. Nah, kita kan tahu untuk vektor eigennya itu adalah yang bagian ini, maka sintaknya itu v kurang siku 1 kurang siku 3, karena yang satu itu untuk yang bagian ini, yang ini bagian 1, dan bagian 3 itu adalah ini nomor 1, ini nomor 2, dan yang ini nomor 3. Makanya kita buat v1 3. Hasilnya adalah ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari lambda 2 dan vektor eigen yang kedua. Itu caranya sama, yaitu dengan cara lambda 2 v 2 1, karena kita akan pandang yang sebelah ini. Ini adalah nomor 2, karena yang ini tadi nomor 1-nya. Nah, karena kita mau mencari nilai lambdanya, maka kan ini nomor 2, untuk lambdanya itu adalah yang 2, jadi 2 ini terletak di urutan satunya, jadi kita buat V21. Diperoleh lambda 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk multiplisitasnya itu bisa diperoleh dengan cara V22. Kita peroleh multiplisitas dari lambda 2 adalah 1. Lalu selanjutnya
untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2, kita masukkan ke dalam variabel V2, yaitu V2 sama dengan V2 3. Kita peroleh V2 nya adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, setelah mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen, itu adalah kita peroleh n buah solusi bebas linier. Jadi kita buatkan ini ke dalam mapelnya, yaitu dengan cara kita misalkan solusi yang pertama itu adalah sol 1, itu sama dengan V11 dikali EXP lambda 1 dikali T. Nah, jadi kan untuk V1 ini kan kita masih punya dua vektor di dalamnya kan. Jadi kita ambil vektor yang pertama. Makanya V1 kurung siku 1 dikali eksponen lambda 1 nya dikali dengan T, sesuai dengan rumus yang ini. V1 dikali eksponen lambda 1 T. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, untuk sol 2 nya juga sama, yaitu V1, tapi kita ambil yang keduanya, yaitu yang ini. Nah, V12 dikali EXP lambda 1 dikali T. Kita peroleh hasil seperti ini. Sama untuk sol 3, V21 dikali EXP lambda 1 lambda 2 dikali T. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan sol 1, sol 2, dan sol 3, kita dapatkan solusi umumnya, yaitu sebagai berikut ini. Kita buatkan ke dalam mapelnya. Sol umum itu C1 dikali sol 1 ditambah C2 dikali sol 2 ditambah C3 dikali sol 3. Kita peroleh hasil seperti ini. Nah, cara yang ini itu adalah bisa dikatakan dengan cara yang manual, karena kita mencari dulu nilai eigennya, lalu mencari dulu nilai vektor eigennya, lalu kita tuliskan sendiri lambda satunya berapa, vektor eigen satunya berapa, lambda 2, lambda 3, vektor eigen 2 dan vektor eigen 3 nya, lalu kita tuliskan juga sendiri untuk solusi 1, 2, dan 3, dan kita bentuk sendiri solusi umumnya dari solusi 1, 2, 3 yang telah kita peroleh. Nah, bisa juga untuk sistem PDB1 ini kita cari solusinya dengan menggunakan sintak dissolve seperti yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya, yaitu dengan cara dissolve itu SPDB1. Diperoleh hasil sebagai yang terdapat di layar. Jadi pada dasarnya solusi yang kita peroleh dengan dissolve ini itu sama dengan solusi yang kita peroleh dengan jika kita mencari dulu nilai eigen, vektor eigen, dan seterusnya. Tetapi pada solusi umum yang ini itu pertama dia masih dalam bentuk vektor, jadi belum diuraikan, sedangkan pada dissolve itu sudah diuraikannya. Lalu yang kedua, mungkin terkadang terdapat perbedaan pada peletakan nilai C1, C2, dan C3 nya, sehingga konstanta C1, C2, dan C3 nya itu tidak sama persis antara yang dissolve umumnya dengan yang di dissolve nya. Tapi pada dasarnya secara umumnya itu solusi yang dihasilkan dari sintak dissolve dan dari sol umum ini itu adalah sama. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.